Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep dasar gastroenteritis yang merupakan bagian dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan medikal bedah 1. Di sini saya mendapatkan tugas dari pelatihan pekerti untuk mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar gastroenteritis. Nama saya Ade Fitriani dengan nomor NIDN 0413048003, institusi asal dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Baik, kita mulai dengan pengertian dari gastroenteritis. Gastroenteritis atau biasa kita sebut diare adalah buang air besar dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya. Normalnya yaitu 100 sampai 200 ml per jam tinja. Dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair atau setengah padat, dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat. Kemudian secara klinik GE ini atau diare ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gastroenteritis dysenteriform yang disebabkan oleh Shigella Salmonella entamoeba-histolytica. Kemudian yang kedua adalah gastroenteritis choleriform yang disebabkan antara lain oleh Vibrio, Escherichia coli, Klebsiella, dan intoksikasi makanan. Kedua bentuk GE ini dapat menyebabkan dehidrasi, tetapi yang utama akan menyebabkan keadaan shock atau dehidrasi berat adalah bentuk dari coliform. Selanjutnya, pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan berdasarkan klinik. Yang pertama adalah dehidrasi. Di sini perlu diperiksa tingkat dehidrasinya. Dehidrasi dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ringan. Ringan di sini terjadi kehilangan cairan 2-5% dari berat badan. Dengan tanda dan gejalanya yaitu dehidrasi, kemudian turgor kulit kurang baik, suara serak, penderita belum jatuh dalam keadaan shock. Ini untuk dehidrasi ringan. Selanjutnya dehidrasi sedang, di sini akan kehilangan cairan 5-8% dari berat badan. Tanda dan gejalanya adalah turgor kulit jelek, kemudian suara serak, kemudian penderita jatuh dalam pre-shock atau shock, kemudian ditemukan nadi cepat, napas cepat dan dalam. Yang ketiga adalah dehidrasi berat, yaitu kehilangan cairannya 8-10% dari berat badan. Dengan gambaran kliniknya seperti tanda-tanda dehidrasi ringan ditambah lagi dengan kesadaran menurun. Di sini bisa terjadi apati sampai dengan koma. Kemudian otot-otot menjadi kaku, kemudian sianosis atau kekurangan oksigen atau kebiru-biruan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah diperiksa darah tinjanya itu sendiri, yaitu volumenya, kemudian warnanya, konsistensinya, kemudian diteliti ya apakah ada lendir atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan darah. Di sini analisa gas darah perlu dilakukan, kemudian elektrolit, urium, kreatinin, dan berat jenis plasma. Penurunan pH disebabkan karena terjadi penurunan bikarbonat sehingga frekuensi napas agak cepat. Kemudian elektrolit terutama kadar natrium, kalium, dan kalsium ditemukan dalam keadaan menurun. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk konsep dasar dari gastroenteritis atau diare. Mudah-mudahan ilmu yang saya share ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Kemudian sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk asuhan keperawatan dengan gastroenteritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.